Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi terkait dengan materi basic trauma life support, terutama nanti kalau kita kedepankan pada situasi bencana. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, saya Andi Prastia, saya salah satu pengajar di Stikes Majapahit Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang basic trauma life support pada situasi bencana. Oke, secara umum pokok bahasan kita nanti akan ada scene size up, kemudian initial assessment, kemudian rapid trauma survey, dan apa itu focus exam, ongoing exam, serta detail exam. Nah, ini adalah sebuah algoritma ketika kita berbicara atau ketika kita membahas tentang basic trauma life support ya. Saya berharap teman-teman sekalian sebelumnya pernah mendapatkan mata kuliah keperawatan gawat darurat di mana di dalamnya salah satunya kita juga akan belajar tentang basic trauma life support. Oke, sebelumnya ya yang dikatakan BTLS itu atau basic trauma life support itu pasti dilakukan di lokasi kejadian atau di TKP ya. Jadi sebagian besar dilakukan di tempat kejadian. Kemudian pada situasi BTLS ini dia juga dilakukan oleh tim ambulan ya, jadi oleh tenaga yang sudah terlatih sebelumnya. Nah, yang kita lakukan adalah pengkajian, baik nanti pengkajian yang sifatnya cepat atau rapid trauma survey, atau bahkan dimulai dari initial assessment, atau pengkajian yang sifatnya fokus exam. Jadi tergantung dari kebutuhan kita mengarah kepada apa terkait dengan BTLS ini. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan alur ya BTLS ya, dimulai dari scene size up ya. Scene size up itu terkait dengan penilaian kondisi lingkungan ya. Kemudian initial assessment ya. Nah, setelah initial assessment kita harus memutuskan apakah pasien tersebut akan kita lakukan penanganan sementara atau stabilisasi di tempat, atau langsung kita rujuk ke rumah sakit. Karena tadi di awal fokusnya adalah kita lakukan di situasi prahospital atau di tempat kejadian. Pak, bagaimana kalau tempat kejadiannya adalah dekat dengan rumah sakit? Ya sama, itu nanti akan dianggap sebagai pre-hospital. Nah, setelah initial assessment akan ada yang namanya load and go situation. Nah, disinilah kita harus memutuskan mana-mana saja pasien yang harus kita stabilisasi di tempat kejadian, atau mana pasien yang kemudian setelah pengkajian initial assessment harus kita rujuk. Nah, setelah initial assessment kita mengarah kepada rapid trauma survey atau fokus exam. Ya, ini salah satu, jadi tidak dua-duanya. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu kita melakukan fokus exam, pada situasi yang umum ya atau serba tidak jelas kita melakukan rapid trauma survey. Nah, dari dua kondisi ini ya kita dihadapkan pada situasi lagi yang dinamakan load and go situation, sama seperti di atas tadi. Ya, jadi load and go situation adalah situasi yang memutuskan atau mengharuskan kita memilih apakah pasiennya harus kita stabilisasi dulu di TKP atau langsung dirujuk ya. Setelah diputuskan load and go situation, kita dihadapkan pada situasi ongoing exam dan detail exam. Ini sifatnya reevaluasi atas teman-teman yang sudah didapatkan sebelumnya. Oke, kita bahas satu persatu dulu dari algoritma yang ada di atas tadi. Yang pertama adalah scene size up ya. Scene size up ini ya adalah tahap pertama dari situasi BTLS, di mana hal-hal yang bisa kita lakukan dalam scene size up ini diantaranya adalah kita harus menggunakan body substance insulation and precaution, jadi alat perlindungan diri, sederhananya seperti itu. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah sense hazard ya, jadi penilaian terhadap bahaya yang ada di lingkungan. Kemudian yang berikutnya pengkajian terhadap jumlah pasien atau number of patient, jadi pasien banyak ya harus kita katakan banyak, harus kita laporkan banyak. Pasien yang hanya satu atau dua harus kita laporkan sesuai dengan jumlahnya. Kemudian langkah yang lain dalam scene size up ini adalah need for more help or equipment. Jadi apakah kita membutuhkan bantuan dalam bentuk sumber daya manusia, tenaga kesehatan lain, atau alat-alat tambahan ya.
Dan yang berikutnya adalah mekanisme of injury atau mekanisme cedera. Oke, kita sedikit urai satu persatu ya. Jadi body substance isolation precaution ini adalah terkait dengan penggunaan alat pelindungan diri ya. Jadi kalau misalkan sekarang pandeminya adalah misalkan corona, yaitu kita anggap sebagai sebuah bencana global, maka kita harus bisa atau kita harus memastikan APD yang kita gunakan tepat ya. Jadi apakah kita menggunakan APD level 1 ya, level 2 ya, atau seterusnya ya. Nah, APD ini bisa dilakukan dalam bentuk yang komplit, misalkan tergantung kepada situasi yang kita hadapi atau penampakan sekilas yang kita hadapi. Tapi idealnya dalam ambulans selalu disediakan APD dalam kualitas yang terbaik sampai dengan yang level yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, yang umum digunakan adalah sarung tangan ya, kemudian alat pelindung mata atau kacamata ya, kemudian masker ya, face shield ya. Yang baru-baru ini face shieldnya adalah dia pakai semacam mika begitu ya, untuk atau pandemi corona ya. Kemudian gown atau skirt ya, itu juga penting kita pasang ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah ganti sarung tangan saat berganti menolong pasien yang lain. Jadi dalam situasi pandemi atau dalam situasi bencana secara keseluruhan ya, kadang kita lupa untuk adanya transmisi antara satu pasien ke pasien lain ya. Kepentingannya hanya supaya kita tidak tertular dari pasien ke penolong ya. Tapi kadang kita juga lupa untuk bahasanya ada kemungkinan transmisi antara pasien dengan pasien yang lain begitu. Pasien dengan pasien yang lain yang itu kemudian haruskan kita ya untuk ya dan terkait dengan penularan antar pasien yang kemudian ditangani oleh tenaga kesehatan, maka di situ diharuskan tenaga kesehatan tersebut harus mengganti sarung tangannya dari satu pasien ke pasien yang lain. Oke, kemudian langkah yang kedua dari scene survey adalah scene hazard. Jadi pengkajian terkait dengan kondisi-kondisi yang mungkin berbahaya dari kondisi bencana, ya, misalkan. Ya, jadi bahaya-bahaya apa saja yang mungkin muncul? Bahaya berupa bahaya fisik, ya, kemudian bahaya kimia, bahaya radiasi, ya, atau bahaya biologis misalkan. Ya, tempat melakukan pertolongannya masih belum dinyatakan aman, masih ada hewan buas misalkan ya, atau belum dilakukan sterilisasi misalkan. Nah, itu masih dikatakan bahaya, terjadi bahaya lingkungan atau bahaya biologis yang lain, misalkan ketika kita memberikan pertolongan ternyata ada orang dengan perilaku amuk ya, yang berpotensi untuk mengancam keselamatan dari penolong. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Tindakan apa yang bisa kita ambil ketika kita mendapati situasi contohnya tadi ada orang dalam situasi amuk ya. Kita sebagai perawat harus mampu untuk mengedepankan manajemen krisis ya. Jadi perawatnya harus bisa menangani pasien dengan kondisi amuk ya. Kemudian kalau misalkan kondisi bahaya lingkungan tersebut di luar kompetensi kita atau di luar kemampuan kita untuk melakukan atau mengendalikan, misalkan terdapat situasi kebakaran lanjutan ya, misalkan kita sedang menolong korban bencana kebakaran ya, tapi kita tidak terlatih untuk memberikan pertolongan pada situasi kebakaran, maka kita serahkan kepada ahlinya ya. Jadi ketika kita harus mengambil korban, mengevakuasi korban, maka ada batas-batas tertentu yang harus kita perhatikan, apakah korban tersebut terletak di red zone ya atau hot zone, atau korban sudah dalam situasi yellow zone atau bahkan sudah di green zone ya. Batas kewenangannya adalah kalau kita tidak punya kompetensi ya, kita bisa memberikan pertolongan yang dilakukan di area yellow zone ya, kalau kita tidak punya kompetensi untuk menolong dalam situasi kebakaran tadi ya.
kecuali kalau misalkan kita sudah terlatih khusus ya untuk memberikan pertolongan pada situasi bahaya api. Oke, kemudian ini juga perlu diperhatikan terkait dengan parkir ambulan. Jadi memarkir ambulan itu sebisa mungkin lokasinya adalah stop and go. Jadi ketika berhenti ya posisi ambulannya sudah siap untuk tancap gas atau sudah siap untuk keluar dari area yang berbahaya tersebut. Jadi posisi yang paling bagus adalah ambulan tersebut membelakangi area-area berbahaya. Ya, jadi ketika muncul bahaya lanjutan, ambulannya sudah siap untuk tancap gas. Ya. Kemudian situasi yang berikutnya adalah kita kaji jumlah pasiennya. Jadi apakah jumlah pasien yang ada itu melebihi kapasitas dari penolong. Jadi misalkan penolong yang datang 2 tim, ya, kapasitas memberikan pertolongannya adalah pada 2 pasien dengan kondisi triase merah atau level kegawatan yang prioritas 1 misalkan ya. Maka jumlah pasien tersebut harus kita catat ya, kita jadikan manifest ya, kita jadikan data bahwasanya jumlah pasien yang datang sesuai dengan jumlah tim ya. Kemudian ya, pastikan semua korban telah teridentifikasi terutama pada malam hari ya. Ini yang kadang situasi-situasi penyulit ya. Jadi situasi penyulit pada identifikasi jumlah pasien itu dalam kondisi yang gelap atau dalam medan yang misalkan ya tidak menentu ya, ada jurang, ada yang tertimbun longsor dan lain sebagainya. Itu situasi-situasi penyulit untuk mengkaji jumlah pasien ya. Kemudian need for more help or equipment ya. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan atau kita harus menghitung terkait dengan bantuan-bantuan yang mungkin diperlukan. Jadi misalkan ya sesuai dengan yang tadi, misalkan kita sedang memberikan pertolongan pada situasi bahaya api, maka kita harus melibatkan pemadam kebakaran, atau situasi pertolongannya terjadi dalam kondisi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban dalam jumlah yang banyak ya, maka harus ada polisi yang terlibat di sana ya. Ya, kemudian peralatan yang diperlukan juga kita pertimbangkan, apakah alat perlindungan diri tadi cukup hanya dengan masker dan sarung tangan saja ya. Kalau misalkan seperti ini, maka tenaga kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, maka yang dibutuhkan bukan hanya sarung tangan dan masker saja ya, bisa jadi pakai gown ya, pakai skort ya, APD yang level 2 atau level 1. Kemudian alat tambahan yang lain diantaranya kalau misalkan pasiennya butuh diimobilisasi ya, ada tanda-tanda cedera servikal ya, maka kita membutuhkan cervical collar ya. Kemudian apabila ada tanda-tanda pasiennya mengalami cedera tulang belakang atau multiple trauma, maka kita membutuhkan long backboard ya. Kemudian alat tambahan yang lain misalkan alat bantu nafas ya, kemudian oksigen dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk gambaran backboard ya, atau half backboard ya. Untuk kalau sekarang yang umum dipakai itu namanya KED ya, Kendrick Extrication Device. Jadi itu hampir sama seperti bentuk half backboard yang tengah itu ya, tapi dia elastis secara kanan kiri ya, atau kalau umum sekarang disebut sebagai jaket Kendrick begitu ya. Kemudian yang paling kiri itu adalah stretcher ya, scoop stretcher ya. Itu biasanya dipakai untuk ngambil pasien-pasien yang dalam posisi sulit, karena itu bisa dilepas ya. Jadi bisa dilepas ya, kemudian dipasang ketika sudah dalam situasi yang sulit, kemudian ditarik. Misalkan kita evakuasi korban dari kolong mobil ya, kan tidak mungkin ya kemudian kita pasiennya kita lakukan manuver lock roll ya, atau bahkan lock up, itu tidak mungkin. Jadi cara ngambilnya biasanya pakai stretcher, scoop stretcher seperti itu ya. Kemudian cervical collar ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengkajian mekanisme of injury atau mekanisme cedera ya. Jadi mekanisme cedera ini menentukan pertimbangan awal atau gambaran awal dari kondisi pasien ya. Ini biasanya
disampaikan oleh saksi, atau kalau pasiennya masih cukup sadar atau orientasinya masih cukup baik untuk menjelaskan tentang kronologi cederanya, bisa kita minta menjelaskan. Pak, bagaimana kalau di sana tidak ada saksi dan pasiennya sudah dalam kondisi yang tidak sadar? Maka itu nanti mengarah kepada pertimbangan apakah kita kepada fokus exam atau rapid trauma survey. Nah, ini adalah gambaran-gambaran mekanisme cedera dari situasi steering wheel injury. Jadi dia mengalami kecelakaan kendaraan bermotor, mobil terutama, kemudian dia terbentur oleh setir. Dia bisa mengalami chest injury, bentuknya bisa pneumothorax, hemothorax, atau bahkan flail chest. Kemudian intraabdominal injury, dia bisa mengalami ruptur spleen atau hepar atau bahkan ball injury kalau dia posisinya cukup dekat dengan kemudi atau setir bagian bawah. Kemudian jika dia mengalami soft tissue neck injury misalkan laring, entracheal injury atau bahkan pasiennya mengalami fraktur sternum kalau sudah mengenai area dada banyak yang bisa terkena bisa ke paru atau ke jantung. Kalau ke jantung bentuknya bisa myocardial contusion atau pericardial tamponade. Oke, kemudian kita mengarah kepada initial assessment atau pengkajian awal. Nah, di fase yang kedua ini kita sudah bisa memastikan atau sudah bisa memutuskan nanti apakah pasiennya kita lakukan penanganan segera atau stabilisasi di TKP atau pasiennya diputuskan untuk dilakukan ditangani di rumah sakit Nah, pada initial assessment ini aspek-aspek yang kita kaji diantaranya adalah gambaran secara umum kondisi pasien, kemudian tingkat kesadaran, kemudian A, B, C airway, breathing, dan sirkulasinya. Dari gambaran umum yang kita kaji yang pertama adalah terkait dengan pemprioritasan atau triase pasien berdasarkan kondisinya. Jadi memilih dan memilah pasien pada kondisi yang sesuai. Yang pertama kita kaji perkiraan usia, jadi estimasi saja tidak perlu sampai dengan ke detail dan jenis kelamin ini yang jelas akan terlihat dari penampakan awal. Jadi dari postur kepalanya, dari wajahnya itu kan bisa dilihat secara jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak perlu dieksploitasi sampai ke hal-hal yang sensitif Kemudian berat badan ini juga kita estimasikan makanya perawat harus mulai mahir untuk meramal atau mengestimasi terutama ukuran-ukuran tertentu, misalkan berat badan atau tinggi badan dan lain sebagainya. Itu harus punya estimasi yang matang begitu Kemudian dan penampilan secara umum. Penampilan secara umum itu artinya dari gambaran umum sekilas kita dapati apakah pasiennya sadar dan tidak sadar itu dari pengkajian posturisasi. Jadi apakah pasien tergeletak kemudian atau bisa berdiri berjalan, itu adalah gambaran dari penampilan secara umum Dan kaji posisi pasien tadi apakah pasiennya bisa mempertahankan postur atau pasiennya tergeletak Kemudian kaji adanya trauma mayor atau perdarahan yang mayor ini biasanya terlihat bila mana pasiennya mengalami multiple trauma atau mengalami perdarahan-perdarahan di area yang pembuluh darahnya relatif besar misalkan di femur yang terbesar sebenarnya ada di pelvis. Hanya saja di pelvis rata-rata tidak terlihat karena jumlah perdarahannya dia akan terserap di ruang intraabdomen tapi kalau di femur terutama yang open fracture femur kemungkinan akan terlihat sangat masif untuk perdarahannya. Kemudian yang berikutnya adalah pengkajian tingkat kesadaran. Pada situasi awal kita lakukan dengan metode AVPU Yang pertama A alert atau awareness itu artinya pasiennya sadar dan orientasinya baik jadi kalau bisa diajak interaksi secara pengkajian GCS itu bagus Kemudian yang kedua V atau verbal dia berespon terhadap suara stimulus suara, jadi respon to verbal stimuli, jadi dia berespon terhadap stimulus verbal, jadi
apakah dia menjawab atau membalas ya sapaan itu cara awalnya ya. Kemudian yang P, respon to pain stimuli atau berespon terhadap stimulus nyeri ya. Jadi kita berikan rangsangan nyeri misalkan dicubit ya atau ditekan di area-area yang sensitif terhadap nyeri ya. Apakah dia berespon atau tidak ya. Kalau misalkan dia tidak berespon ya, maka kita menyimpulkan bahasanya pasiennya U atau unresponsive atau pasiennya tidak sadar ya. Tidak ada, selain tidak sadar, kemungkinan juga tidak ada refleks batuk atau refleks gag atau refleks muntah. Ya. Nah, ini cara melakukan penilaian tingkat kesadaran. Jadi goyangkan tubuh pasien dan panggil ya, Pak, 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 atau Bu, Bu, Bu sambil ditepuk ya di kedua bahunya atau diberikan rangsangan nyeri ya. Oke, kemudian pengkajian yang berikutnya adalah pengkajian RW. Jadi pada pengkajian RW ini ya ada beberapa manuver yang bisa kita jalankan untuk apakah pasien tersebut RW-nya bebas atau dalam kondisi pasien yang tidak sadar secara natural atau secara alami RW-nya akan tersumbat oleh pangkal lidah yang jatuh. Maka harus kita lakukan beberapa manuver ya. Pada pasien yang normal artinya tidak ada tanda jejas atau kemungkinan tanda jejas di area puting susu ke atas, maka untuk membuka jalan nafasnya bisa kita lakukan manuver head tilt dan chin lift ya. Tapi kalau kita tidak yakin apakah pasiennya mengalami jejas di puting susu ke atas ya, maka kita harus melakukan jaw thrust atau modified jaw thrust supaya area cervical pasien masih tetap dilindungi atau terlindungi. Nah, pada kondisi tersebut ya, kenapa kita berfokus kepada pelindungan cervical ya, karena pada pasien dengan trauma ya, salah satu tanda yang berpotensi pasien tersebut mengalami trauma cervical adalah adanya tanda jejas di garis puting susu ke atas ya. Kenapa kok berfokusnya kepada cervical? Karena di sana ada nervus phrenikus yang dia memegang kendali pernafasan hampir 80%. Jadi nervus phrenikus itu dia mempersarafi diafragma ya. Dan ketika nervus phrenikusnya dia terjepit atau dia terganggu ya fungsinya, maka kendali diafragma akan hilang ya. Kendali diafragma terhadap pernafasan akan hilang dan 80% kemampuan bernafas pasien akan hilang ya, sehingga harus kita lindungi. Jadi ketika melakukan pengkajian RW ya, maka kita sudah siap untuk pemasangan cervical collar ya. Dan suction jika perlu ya, jika secara visible, secara kasat mata ya terlihat ada cairan atau ada muntahan atau ada darah yang mengalir di rongga mulut ya, maka kita harus suction ya. Kemudian device yang bisa digunakan pada situasi pemeriksaan RW ini adalah mungkin kita bisa pakai OPA ya, atau oropharyngeal tube ya. Atau kalau memungkinkan kita bisa pakai nasopharyngeal tube, tergantung kepada kondisi pasien. Kalau pasien ya secara kasat mata kita dapati ada tanda-tanda cedera basis krani, maka penggunaan nasopharyngeal tube dihindari dan penggunaan oropharyngeal tube juga harus dengan metode yang langsung ya, jangan yang tidak langsung ya. Yang tidak langsung itu harus dimasukkan setengah kemudian diputar 180 derajat baru kemudian dimasukkan secara keseluruhan ya. Nah, nasopharyngeal tube ini ya dikontraindikasikan pada pasien yang fraktur maxillofacial. Jadi ada potensi ya lubang antara nasal yang satu dengan nasal yang lain ya, septum nasi itu dia retak ya, atau dia tersumbat ya. Jadi selain itu juga pada pasien dengan fraktur basis krani. Nah, ini jaw thrust ya. Jaw thrust itu istilahnya dicakilkan ya. Jadi lakon pewayangan cakil itu rahang bagian bawah atau mandibula itu lebih di depan daripada rahang bagian atas ya. Nah, yang dihindari adalah neck lift ya. Jadi jangan sekali-sekali ya,
baik pada pasien yang ada kecurigaan fraktur servikal atau tidak ada kecurigaan fraktur servikal. Ya, jangan sampai menambah fraktur servikal itu lebih berat atau memunculkan fraktur servikal baru pada pasien dengan dengan neck lift ya. Nah, modified jaw thrust yang dimaksudkan adalah tangan yang kita masukkan atau melakukan manuver jaw thrust itu dia sampai ke skapula, sampai dengan menahan ke skapula dan menstabilisasi area servikal. Oke. Nah, ini pemasangan nasopharyngeal tube ya. Kemudian ini pemasangan oropharyngeal tube ya, bisa dengan metode yang tidak langsung ya, seperti di gambar yang pojok kanan bawah ya. Itu dimasukkan dengan posisi terbalik dulu, kemudian diputar 180 derajat baru dimasukkan secara keseluruhan. Kalau yang dengan cara langsung ya, itu ada alat bantunya. Kita pakai tong spatel ya. Kemudian tong spatel kita gunakan untuk menyisir atau menempatkan lidah di samping ya, kemudian baru kita masukkan opanya secara langsung ya, sesuai dengan posisi anatomis ya. Kemudian breathing ya, untuk pengkajiannya ya, kita evaluasi apakah pasien bernafas spontan atau tidak. Tentunya ketika pasien tadi sudah kita lakukan manuver modified jaw thrust atau ketika pasien sudah terpasang device tambahan. Sebelum itu ketika pengkajian breathing bisa jadi breathingnya tidak muncul karena pasien mengalami total obstruction atau sumbatan jalan nafas yang total. Nah, yang kita perhatikan ya, yang pertama apakah pasien bernafas spontan ya. Kemudian setelah itu apakah pasien memberikan atau terjadi respirasi yang adekuat untuk kedalaman maupun rate-nya ya. Kedalaman ya bisa jadi kita lihat ya kembang kempisnya dada. Kemudian rate-nya ya secara normal kita harus kaji dengan cepat ya. Jadi rate-nya itu normalnya yang dianggap normal adalah 10 sampai dengan 12 itu minimal, maksimalnya sampai dengan 20 kali per menit. Metodenya bisa dengan look, listen, and feel ya. Melihat apakah ada pergerakan dada ya, kembang kempisnya dada. Kemudian listen ya, mendengarkan suara nafas tambahan yang muncul, dan feel ya, merasakan hembusan udara pernafasan ya. Nah, ini melihat pergerakan dada ya, cuping hidung, kemudian melihat adanya cyanosis ya, kemudian apakah pasiennya mengalami respirasi yang cepat atau tachypnea, kemudian retraksinya, kemudian apakah ada gambaran asimetris dari dinding dada ketika dia mengalami inspirasi dan ekspirasi. Dan yang berikutnya apakah ada luka terbuka atau memar pada dada. Kemudian mendengar suara pernafasan ya, apakah abnormal ya, dalam hal ini bisa wheezing, ronki, crackles, stridor ya. Kemudian merasakan hembusan nafas dan merasakan ada gambaran fraktur koste atau tidak. Dengan di sana biasanya kalau ada gambaran fraktur koste ketika kita lihat ada gambaran paradoxical movement atau pergerakan yang tidak paradoks itu sama. Jadi yang ketika inspirasi seharusnya dada mengembang, tapi justru bagian yang mengalami fraktur koste ya dia akan tertinggal. Kemudian breathing ya, jika pasien tidak bernafas secara adekuat ya, berikan ventilasi bisa dengan BVM atau ambuk bag ya, BVM ya, itu bisa disalurkan dengan oksigen ya atau tanpa oksigen ya, tergantung kepada kebutuhan dan persiapan alat sebelumnya ya. Jika pernafasan adekuat, berikan O2 aliran tinggi ya dengan konsentrasi menggunakan ya, idealnya adalah pada pasien trauma menggunakan non rebreathing mask gitu. Nanti pasiennya ternyata ada kontraindikasi penggunaan non rebreathing mask, baru dievaluasi ketika ongoing assessment. Nah, ini gambaran untuk penggunaan BVM ya. Berapa banyak yang harus diberikan ya pada BVM ini sesuai dengan volume tidal ya. Jadi pada manusia dewasa dengan berat badan kira-kira 50 sampai dengan 80, volume tidalnya ya antara lain kurang lebih sepertiga sampai dengan setengah dari balon ya dari ambuk bag tersebut kita pencet, atau kira-kira 500 sampai dengan 750 cc. Ukuran ambuk bag untuk dewasa itu ya 1500 cc.
Nah, ini untuk NRBM atau non debriding mass ya. Kemudian untuk berikutnya pengkajian sirkulasi ya, sirkulasi. Jadi sirkulasi yang kita lakukan atau yang kita kaji yang pertama adalah cek nadi ya, terutama di nadi karotis ya. Jika di nadi karotis tidak didapatkan nadi, kita lakukan CPR ya. Nah, jika di nadi tersebut di karotis ada gambaran nadi, maka kita berpindah ke brachialis atau pastikan nadi antara di karotis dengan di brachialis ya kekuatannya relatif ya seimbang atau sama ya. Dan cek rate-nya nadi semenit ya dan kualitas nadinya. Kemudian inspeksi apakah ada pendarahan besar yang terlihat ya atau visible bleeding ya seperti yang saya katakan tadi, terutama di bagian arteri-arteri besar ya, contohnya adalah di arteria femoralis ya. Kemudian observasi warna kulit ya, temperatur dan GRT ya. Dan yang berikutnya kalau misalkan terjadi visible bleeding atau perdarahan mayor yang terlihat, maka segera kita kontrol perdarahan. Nah, itu tadi salah satu tindakan yang ada di initial assessment ya. Jadi salah satu bentuk tindakan sudah bocor tadi salah satunya ya. Oke. Next ya. Jadi initial assessment ini berakhir bila kita sudah melakukan pengkajian di sirkulasi, sehingga kita harus melakukan atau memberikan keputusan apakah pasiennya harus distabilisasi dulu atau pasiennya bisa dilakukan rapid trauma survey ya. Oke. Pada situasi initial assessment ini, bila mana kita mendapati temuan seperti di bawah ya, ini untuk kriteria load and go, artinya ini adalah kriteria apakah pasiennya harus kita stabilisasi atau tidak, itu berdasarkan kepada temuan-temuan seperti di layar ini ya. Jadi temuan yang pertama adalah adanya mekanisme trauma yang berbahaya, misalkan kecelakaan kendaraan yang bermotor yang dalam kecepatan tinggi ya, misalkan tabrakan ya, atau dia korban ledakan bom ya, atau dia terjatuh dari ketinggian ya, misalkan itu kita anggap sebagai mekanisme trauma yang berbahaya ya. Jadi ketika didapati mekanisme injury yang berbahaya, maka pasiennya harus distabilisasi di tempat kejadian ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi pasien yang berikutnya adalah menunjukkan ya kehilangan kesadaran ya. Jadi ketika kita lakukan pengkajian AFPU tadi, pasien tidak berespon atau unresponsive ya. Oke, kemudian temuan yang berikutnya yang harus kita stabilisasi ya di tempat kejadian adalah ketika kita mendapati pasien dengan kesulitan bernafas ya. Jadi misalkan pasien dalam kondisi dia tersedak atau dalam kondisi total obstruction ya, maka harus kita Heimlich ya, harus kita Heimlich, entah dia abdominal thrust atau chest thrust ya. Oke, nah kalau misalkan kita dapati pasiennya kesulitan bernafas disebabkan oleh cairan ya, maka kita harus siap dengan suction ya. Oke, kemudian pasiennya didapati ada gambaran nyeri kepala, leher dan badan yang hebat ya. Jadi biasanya didapati di bagian belakang ya, kepala bagian belakang, leher bagian belakang, mulai terasa kebas ya atau kesemutan di bagian leher ya. Mekanisme injury-nya jelas ya, berbahaya. Kemudian tanda-tanda nyeri di bagian kepala itu nampak jelas atau pasiennya menjelaskan seperti itu ya, mengalami nyeri ya. Kemudian itu kalau dari riwayat dari scene survey tadi. Kemudian dari hasil initial assessment didapati perubahan status mental ya. Tadi pasiennya dalam kondisi yang tidak sadar ya, kemudian kesulitan bernafas tadi ya, kemudian kondisi perfusi yang abnormal, CRT-nya lebih dari 3 detik ya, kemudian didapati ada gambaran mayor bleeding atau perdarahan hebat. Nah, ketika dalam kondisi ini maka kita harus stabilisasi terlebih dahulu ya. Kemudian kelompok resiko tinggi ya, misalkan pada situasi bayi, lansia dan penyakit kronis ya. Oke, itu adalah keputusan atau kriteria load and go pada akhir pemeriksaan initial assessment atau pemeriksaan awal ya. Kemudian yang berikutnya adalah
apakah kita mengarah kepada RTS atau Rapid Trauma Survey atau fokus exam. Nah, ini adalah situasi yang harus dipilih, ya. Pilihannya ditentukan berdasarkan gambaran berikut, ya. Jadi pada pengkajian cepat trauma, ya, atau pengkajian terfokus tergantung pada mekanisme trauma dan hasil dari initial assessment, ya. Dan kondisi tersebut ya masih dilakukan di TKP, ya. Jadi apakah RTS atau fokus exam itu tetap dilakukan di TKP, ya. Nah, apakah RTS atau fokus exam itu bergantung kepada gambaran seperti ini, ya. Jika terdapat kondisi berbahaya yang bersifat umum, misalkan pasiennya kecelakaan, jatuh dari ketinggian, ya, sehingga pasiennya tidak sadar, ya, maka digunakan pengkajian cepat trauma atau rapid trauma survey. Jadi mekanisme-mekanisme injury yang berbahaya atau kondisi pasien sendiri dia mengalami penurunan kesadaran, ya. Kemudian jika mekanisme trauma bersifat lokal atau terfokus, misalkan tertembak peluru di paha, ya, tertusuk pisau di dada, ya, maka digunakan pengkajian terfokus atau fokus exam, ya. Nah, berikutnya jika mekanisme injury tidak signifikan, ya, misalkan kaki terkena jatuhan batu atau hasil inisial asesmennya normal, ya, maka dilakukan fokus exam. Oke, kita yang pertama dulu karena ini pilihan, ya. Yang lebih berat adalah pada situasi rapid trauma survey, ya. Jadi pada situasi rapid trauma survey ini, ya, yang kita lakukan adalah pengkajian cepat dari kepala, leher, dada, abdomen, pelvis, dan ekstremitas, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian punggung, ya. Jadi, nah, initial assessment dan rapid trauma survey itu dilakukan tidak lebih dari 2 menit, ya. Jadi syaratnya, ya, ini kenapa kenapa dikatakan rapid, karena temuan-temuan tersebut harus segera dievaluasi dan diberikan tindakan ketika temuannya bersifat berbahaya, ya. Kemudian berikutnya adalah pengkajian riwayat dengan menggunakan metode sampel atau ampel, ya. Jadi itu adalah sebuah mnemonik atau sebuah singkatan yang menjelaskan tentang apa-apa saja yang nanti harus kita kaji, ya. Kemudian pemeriksaan TTV, ya, dan pemeriksaan neurologi. Oke, untuk rapid trauma survey, ya, hal-hal yang bisa kita temukan, ya, diantaranya adalah TIC, ya. TIC itu singkatan juga, ya, tenderness, ya. Jadi ada perasaan sensitif dan nyeri saat disentuh, ya. Kemudian instability atau kondisi yang tidak stabil, ya. Kemudian crepitation, ya, atau crepitasi, ya. Kemudian temuan yang lain juga adalah menggunakan mnemonik DCAP BTLS, ya. D untuk deformity atau perubahan bentuk, C untuk kontusio atau memar, ya. A untuk abrasio atau luka babras, ya. Kalau orang Jawa gampangnya begitu, ya. Kemudian T untuk penetration atau luka tusuk, ya. B untuk burn atau luka bakar, T untuk tenderness, ya, kekakuan sama seperti yang di IC tadi, ya. Kemudian L untuk laceration, ya, atau luka sobek, laserasi, dan S untuk swelling atau bengkak, ya. Ini gambaran untuk deformity. Deformity itu perubahan bentuk dari yang abnormal, ya. Bisa kita bandingkan kanan dengan kiri atau kita bandingkan dengan pemeriksa, ya. Kemudian kontusio atau memar, ya. Kemudian abrasio, ya, atau babras, ya, bahasa Jawanya. Kemudian P untuk penetrasi, ya, luka tusuk atau luka tembus, ya. B untuk burn atau luka bakar, ya, dengan grade-grade-nya tentunya. Kemudian T untuk tenderness, ya, ini dilakukan dengan metode palpasi, ya, atau perabaan. Kemudian L atau laserasi, ya, luka sobek, ya, dan S untuk swelling, ya. Oke, kita mulai dari kepala dulu, ya. Dari kepala kita kaji apakah ada luka, ya, apakah ada distensi vena di bagian leher atau vena jugularis. Kemudian apakah trachea di posisi tengah atau dia mengalami deviasi, ya, biasanya pada pasien-pasien dengan tension pneumotoraks atau cardiac tamponade, ya, trachea akan bergeser, ya. Dan apakah deformitas atau ada kekakuan pada leher, ya. Dan di dada, ya, kita kaji simetrisitas, ya, apakah ada gerakan yang paradoksal tadi ketika pasiennya mengalami fail chest atau luka
patah di sternum atau patah di koste ya, lebih dari koste, 2 koste dan 2 segmen koste ya, maka pasiennya akan mengalami situasi paradoxical movement atau pergerakan yang paradoks ya. Paradoks itu tidak sama. Jadi ketika inspirasi yang seharusnya dada itu mengembang ya, kemudian di bagian yang mengalami VLCS dia akan tertinggal. Begitu ekspirasi yang harusnya dada itu kempis ya, yang seharusnya semuanya kempis, yang di bagian mengalami VLCS justru dia akan mengembang. Itu yang dikatakan sebagai paradoxal movement. Kemudian TIC pada IGA, tenderness, instability, dan crepitation ya. Jadi kalau sudah ada keluhan nyeri, sudah ada jadi dikaji mengeluh nyeri, kemudian ketika diinspeksi ada tadi paradox movement ya, gravitasinya tidak usah dicari ya. Jadi ketika kita lakukan pengkajian gravitasi maka pasiennya akan semakin nyeri atau justru ya komplikasinya akan muncul, misalkan dia mengalami ruptur alveoli dan lain sebagainya. Kemudian suara nafas ya, apakah tadi dari pengkajian breathing ya, kemudian apakah ada suara nafas tambahan, kita bisa pakai alat bantu stetoskop ya. Kemudian apakah simetris kanan atau kanan dan kiri, misalkan kita dapati pasien dengan hemotoraks atau pasiennya pada situasi efusi pleura ya, bisa jadi suara antara kanan dan kirinya tidak simetris ya. Kemudian apakah hiperresonan ya, hiperresonan misalkan pada pasien dengan pneumotoraks atau open pneumotoraks atau tensive pneumotoraks, atau justru dullness ya, misalkan pada pasien dengan ALO ya, misalkan pada pasien dengan ALO itu akut lung ödem ya, atau pada pasien dengan efusi pleura atau pada pasien dengan hemotoraks ya. Kemudian kita kasih juga terkait dengan suara jantung. Kemudian di abdomen ya, apakah ada luka ya, atau jejas ya. Kemudian ini dari inspeksi ya, dari palpasi ya, apakah ada distensi ya, kemudian supel ya, dan apakah ada nyeri tekan atau kekakuan ya ketika kita lakukan palpasi. Oke, nah antara abdomen dengan pelvis biasanya terkait ya, tapi tetap harus kita lakukan pemeriksaan yang berbeda. Hanya saja ketika distensinya sudah cukup hebat, maka kita curiga ada internal bleeding di sana ya, abdominal bleeding di sana ya. Salah satu penyebabnya adalah ruptur di arteria pelvis ya. Jadi ketika ruptur di arteria pelvis, potensi perdarahannya cukup tinggi ya, kira-kira antara 500 cc sampai dengan 750 cc per satu arteria pelvis ya. Jadi kalau pelvis itu arterinya ada kanan dan kiri yang kemudian masuk ke femoralis ya. Ketika itu ruptur maka potensi perdarahannya akan relatif besar. Jadi 500 sampai dengan 750 cc per satu arteria pelvis per jam. Jadi bisa dibayangkan kalau pasiennya 1 jam saja ruptur pelvis dua-duanya ya, maka sudah ada 1000 sampai dengan 1500 cc darah di intraabdomen ya. Nah, itu yang kemudian terkait ya. Jadi ketika abdomennya didapati ada gambaran distensi atau kekakuan ya, maka kemungkinan di bagian pelvis juga kita curiga ada ruptur ya. Jadi kita harus melakukan kewaspadaan ya, tindakan kewaspadaan dengan cara menstabilisasi bagian pelvis ya. Jadi jangan terlalu memanipulasi gerakan di bagian pelvis ya. Jadi yang kita cari apakah ada luka, kemudian apakah ada deformitas ya. Pada pemeriksaan umumnya adalah pelvisnya digoyang, jadi posisi penolongnya dari atas, kemudian tangan kanan dan kiri itu memegang bagian os iliaka ya, kanan dan kiri, kemudian digoyang ya. Jadi yang di pinggul depan itu ada tulang yang relatif menonjol, itu kita pegang dengan telapak tangan kanan dan kiri, kemudian digoyang-goyangkan apakah dia stabil atau tidak ya. Tapi kalau di bagian abdomen sudah ada distensi, maka proses pemeriksaan yang seperti itu cenderung dihindari ya. Jadi kita sudah menerapkan kewaspadaan pada pasien yang pelvisnya instabil ya, atau instabilitas. Kemudian di bagian ekstremitas atas dan bawah kita cari apakah ada luka
ya, bengkak atau deformitas, ya, dan juga TIC, ya, tenderness, instability, dan crepitation, ya. Dan apakah pasien bisa menggerakkan dan merasakan jari-jari? Biasanya kita periksa PMS-nya, ya. PMS itu pulsasi, motorik, dan sensorik, ya. Pulsasi itu untuk nadinya, ya, motorik itu untuk kemampuan geraknya, sensorik itu untuk kemampuan merasakan, ya, stimulus, ya. Oke, baru kemudian yang terakhir, ya, di bagian punggung, ya, terakhir dari rapid trauma survey. Di bagian punggung itu sekaligus kita jadikan momen untuk memindahkan pasien dari TKP ke backboard dengan metode lock roll, ya. Jadi seperti di bawah ini lock roll, jadi memindahkan lock itu seperti batang kayu, ya. Jadi lock itu batang kayu. Jadi kalau batang kayu itu sifatnya kaku begitu, ya. Jadi kita menggulingkan pasien itu seperti menggulingkan batang kayu. Jadi dia simetris sejajar, ya, pada posisi idealnya dilakukan oleh 3 sampai dengan 4 orang dengan pemimpin, ya, di bagian kepala itu menjaga posisi kepala, ya, seperti yang pasien yang di atas, perawat yang di atasnya pasien itu dia menjaga posisi kepala supaya dia tetap simetris dengan sumbu tubuh, ya. Jadi dengan hitungan yang sama pasien digulingkan ke arah perawat, itu namanya manuver lock roll. Oke, berikutnya adalah riwayat sampel atau ampel, ya. Jadi ini yang perlu kita kaji bila mana pasiennya sadar atau ada saksi yang mengetahui detail kejadian pada pasien, ya. Jadi yang kita kaji adalah dengan mnemonic sampel. Ini biasanya untuk mengkaji terkait dengan historinya, ya. Jadi S untuk simptomnya, gejala apa yang dirasakan oleh pasien, ya. Kemudian A untuk alergi, ya. Dia mengalami alergi apa, misalkan alergi terhadap makanan atau alergi terhadap obat tertentu. Kemudian M untuk medication atau obat-obatan, ya. Kemudian misalkan dia sedang menjalani pengobatan tertentu, misalkan pada pasien dengan riwayat IMA, misalkan, ya, pasien tersebut mendapatkan pengobatan, ya, nitrat, misalkan konsumsi yang dia sedang jalani, misalkan pasien sedang mengkonsumsi ISDN, ya, isosorbit dinitrat, maka kita harus kaji, ya. Jadi berapa menit yang lalu, ya, konsumsi ISDN tersebut dilakukan, ya, karena ini akan menentukan, ya, bila mana kita mendapati pasien, ternyata pasien isosorbit dinitrat itu adalah golongan obat untuk yang berefek vasodilator, ya. Jadi dia sebagai vasodilator pembuluh darah. Jadi ketika kita berikan, ya, maka pasien akan mengalami vasodilatasi. Nah, biasanya digunakan pada pasien yang IMA, ya, atau infak miokard akut. Nah, dalam kondisi ini bila mana pasien sudah mengkonsumsi ISDN kemudian kita mendapati ternyata CRT-nya melebihi 3 detik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, ternyata pasiennya mengalami hipotensi. Kemudian ketika dikaji pasiennya, ternyata pengobatannya dia sedang menjalani ISDN. Artinya potensi shock atau potensi hipovolemi berat pada pasien tersebut akan muncul, ya, sehingga pengkajian terhadap medication atau pengobatan yang sedang dijalani pasien itu menjadi penting. Oke, kemudian P untuk past medical history atau riwayat kesehatan yang lalu atau riwayat penyakit, ya. Oke, tadi ada korelasinya, misalkan pasien sedang menjalani pengobatan ISDN, ternyata pasien riwayatnya adalah pasien dengan IMA atau STEMI, ya. Kemudian L untuk kelas oral intake, ya, makan terakhirnya kapan, ya. Jadi bukan makan jenis makanannya apa, ya. Terutama kalau mau kaji jenis makanannya, terutama dibedakan apakah hanya padat atau cair, itu cukup, ya. Tapi tidak perlu sampai dengan kaji ini makannya nasi pecel, ini makannya rawon dan lain sebagainya, itu tidak perlu, ya. Yang perlu dikaji apakah bentuknya adalah makanan yang padat atau makanan yang sifatnya cair, ya. Dan itu dilakukan kapan, ya. Bisa jadi penyebab dia mengalami trauma atau dia mengalami, misalkan kasusnya adalah kecelakaan lalu lintas, ya, penyebabnya kemungkinan adalah pasien mengalami hipoglikemi, ya, karena last oral intake-nya dilakukan,
ya 24 jam yang lalu misalkan begitu ya, sehingga ketika berkendara pasiennya hipoglikemi ya, kemudian kesadarannya menurun ya, akhirnya nabrak gitu ya. Nah itu korelasinya ada korelasinya dengan yang terakhir E, atau event preceding to the incident, atau kenapa terjadi, atau singkatnya tadi sudah kita lakukan pengkajian ya, ini sama dengan MOI atau mekanisme of injury ya, yaitu untuk ampel atau sampel ya. Beberapa mengambil hanya ampel saja ya, jadi mulai dari alergi, medication, past medical history, last oral intake, dan event preceding ya, atau dilengkapi dengan simptom ya. Oke, kemudian pengkajian yang berikutnya adalah terkait dengan vital sign ya, atau tanda-tanda vital. Apakah dia abnormal atau dia masih dalam batas normal tapi dia sudah mendekati baseline ya, misalkan nadinya sudah 98 kali per menit ya, ini masih normal tapi dia mendekati baseline tertinggi ya, 60 sampai dengan 100 ya. Maka kita wajib bertanya-tanya, ini ada apa kok pasiennya nadinya meskipun normal tapi dia relatif mendekati batas atas gitu ya. Mungkin ini pasiennya masuk ke tahap pre-shock ya misalkan. Atau pasien-pasien yang kita dapati tensinya 120 per 102 misalkan. Nah, itu kan jarak antara sistol dengan diastolnya cukup dekat ya, kurang dari 20 atau kurang dari 25, itu juga masuk kategori pre-shock. Oke ya, kemudian yang berikutnya pengkajian disability. Disability ini pengkajian kesadaran yang lebih lanjut ya. Jadi ini bisa ditunda saat melakukan detail exam atau pemeriksaan detail ya. Terutama nanti kalau misalkan pasien tidak sadar, cukup kita kaji apakah pupilnya simetris dan reaktif ya, GCS-nya bagaimana, kemudian apakah ada tanda-tanda herniasi cerebral atau tidak ya. Ini misalkan pemeriksaan pupilnya apakah dia reaktif atau tidak ya, dilatasi ya, konstriksi ya terhadap cahaya normalnya ya, atau justru pupilnya unequal ya. Jadi ini biasanya ada pasien-pasien yang cedera medula oblongata. Kemudian nah ini yang pilihannya, apakah dia rapid trauma survey atau fokus exam ya. Jadi kalau di fokus exam itu ya dilakukan apabila trauma terjadi pada kondisi area tubuh tertentu ya, jadi berfokus pada area traumanya ya. Ya, kemudian ada tambahan pengkajian riwayat sampel sama seperti tadi, dan tambahan pengkajian tanda-tanda vital. Oke, kemudian nah dari situasi ini ya, apakah kemudian apakah pasiennya mengalami rapid trauma kita lakukan rapid trauma survey atau fokus exam ya, harus diputuskan pasiennya tetap harus pada situasi load and go ya. Jadi kriteria load and go pada dua pemeriksaan ini ya, salah satunya adalah pada hasil rapid trauma survey didapati pasiennya ya di pemeriksaan dada ada gambaran velces ya, atau luka terbuka ya, atau tension pneumotoraks dan ada hemotoraks ya. Itu hasil pemeriksaan RTS ya. Kemudian pada hasil pemeriksaan abdomen terjadi abdomen nyeri tekan dan distensi. Ini tadi kita kecurigaannya ada perdarahan intraabdomen ya, terutama yang disebabkan oleh ruptur arteria pelvis. Jadi pelvis yang tidak stabil dan ada fraktur femur terbuka ya, bilateral kanan dan kiri ya. Kalau di pelvis tadi antara 500 sampai dengan 750, kalau di pelvis ya antara 250 sampai dengan 500 per satu femur per jam. Jadi kalau 2 jam saja fraktur femur bilateral ya, pasien sudah kehabisan antara 1000 sampai dengan 2000 cc ya. Oke, itu untuk kriteria load and go pada hasil pemeriksaan baik rapid trauma survey maupun fokus exam, tapi biasanya keluarnya di rapid trauma survey ya. Berikutnya di ongoing exam atau pemeriksaan lanjutan. Nah, pada ongoing exam ini sifatnya adalah reevaluasi atau reassessment pada hasil-hasil temuan yang didapati pada pemeriksaan sebelumnya ya, baik di initial assessment maupun di RTS atau fokus exam. Jadi bisa dilakukan baik di lokasi atau di saat transport ya. Nah, dilakukan untuk mengkaji perubahan-perubahan kondisi pasien, jadi reevaluasi atau reassessment
Kemudian pada pasien yang kritis dikaji tiap 5 menit, pada pasien yang stabil dikaji tiap 15 menit ya, serta dilakukan tiap pasien saat pasien tersebut dipindahkan dari ya, TKP ke ambulan misalkan, atau dari ambulan ke berangkat IGD. Untuk ongoing exam ini ya, yang dikaji adalah tanyakan kepada pasien perubahan yang terjadi kalau pasiennya sadar. Kalau misalkan pasiennya tidak sadar ya, kaji ulang untuk status mental ya, dari level of consciousness ya, kemudian dari pupil ya, kemudian GCS apakah ada perubahan kesadaran atau tidak ya. Kemudian kaji ulang untuk ABC ya, A untuk RW ya, karena kalau sifatnya itu ya, kalau tadi obstruksinya disebabkan oleh benda padat ya, maka ketika di remove ya, ketika diambil ya, mungkin sudah hilang. Tapi kalau obstruksinya disebabkan oleh benda cair misalkan perdarahan ya, atau cairan lambung ya, itu kemungkinan akan berulang ya, sehingga harus dikaji secara terus menerus ya. Dan begitu juga breathing dan circulation ya. Oke, nah untuk ongoing exam ini hampir sama seperti di rapid trauma survey, hanya kalau di rapid trauma survey yaitu ditambahi dengan belum ditambahi dengan beberapa intervensi. Tapi kalau setelah rapid trauma survey kemudian didapati ada kriteria-kriteria load and go tadi ya, artinya kita sudah melakukan intervensi ya, maka kita juga sekaligus pada saat ongoing exam melakukan pengkajian terhadap intervensi yang sudah kita lakukan ya, misalkan kaji apakah aliran oksigennya lancar atau tidak ya, kemudian apakah ketika dipasang WSD-nya lancar atau tidak ya, dan seterusnya ya. Oke ya. Kemudian pada detail exam atau pemeriksaan secara detail ya. Nah, pada pemeriksaan secara detail ini ya, yang kita lakukan adalah ya pemeriksaan yang lebih komprehensif ya. Jadi mulai dari kepala sampai dengan ekstremitas. Jadi head to toe ya. Jadi pada pasien yang kritis dilaksanakan saat transport ya. Jadi harus ditransport dulu. Dan jika pada pemeriksaan sebelumnya tidak ditemukan kondisi kritis, maka pemeriksaan ini bisa dilakukan di TKP. Ya, jadi artinya, oh pasien ini kategori triase hijau atau kategori triasenya adalah prioritas 3 ya, maka bisa kita lakukan di TKP ya, tidak buru-buru kita transport pasiennya. Oke, detail exam yang kita kaji mulai dari mengulang untuk pengkajian sampel jika belum dilakukan, kemudian TTV ya, pemeriksaan neurologi ya, kemudian head to toe ya. Pemeriksaan neurologi yang kita kaji yang pertama adalah GCS ya, di GCS kemudian ditambah dengan kadar glukosa darah jika pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Kenapa kok kadar glukosa darah? Karena pada situasi yang cepat ya, yang memungkinkan atau penyebab utama pasien mengalami penurunan kesadaran yang paling cepat bisa disimpulkan adalah pasien dengan hipoglikemi ya. Karena tidak mungkin kita melakukan CT scan di TKP atau melakukan CT scan saat perjalanan ya. Misalkan kalau mencari penyebab kenapa pasiennya mengalami penurunan kesadaran ya. Kemudian pemeriksaan neurologi yang lain adalah PMS tadi ya, pulsasi, motorik, dan sensori ya. Jadi pulsasinya bagaimana ya, kemudian motoriknya bagaimana dan sensoriknya bagaimana ya. Oke, kemudian di bagian kepala ya, sama mnemoniknya DCAP-BTLS, kemudian kita kaji apakah ada battle sign atau raccoon eyes ya. Nah, gambaran battle sign seperti ini ya, jadi warna merah keunguan atau merah kehitaman di belakang telinga ya, kanan kiri, atau raccoon eyes ya, matanya seperti mata rakun ya, tidak ada tanda trauma tapi tiba-tiba matanya menjadi keunguan atau kemerahan, yaitu tanda-tanda pasiennya mengalami fraktur basis krani ya. Dan cairan atau darah dari hidung dan telinga, otore, rinore, dan apakah pasien pucat, cyanosis atau berkeringat ya, ini di kepala ya. Dan leher ya, DCAP-BTLS juga sama, vena leher ya, dan posisi trakea ya. Dan di dada ya, dada, abdomen ya, ini seperti mengulang saat rapid trauma survey ya. Kemudian pelvis ya,
jika sudah dilakukan sebelumnya tidak harus dilakukan lagi. Jadi ketika sudah didapati temuan, ya misalkan tadi disimpulkan di awal tidak ada krepitasi atau tidak ada instabilitas pelvis. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi menggoyang dengan dua tangan di bagian pelvis ya, os pelvic ya. Nah, ini kalau sudah kita lakukan di awal tadi kemudian disimpulkan tidak ada instabilitas pelvis, jangan diulang ya. Bisa jadi dari pemeriksaan kedua justru instabilitas pelvisnya terjadi ya, karena dia mendapatkan beban dua kali ya. Ini justru yang berbahaya ya. Jadi cukup sekali aja. Dan ekstremitas atas dan bawah ya sama ya. Nah, ini yang kita lakukan ya. Jadi pada pasien dengan trauma ya, ada pembagian antara tim leader dan tim member ya. Jadi tim leader bekerjanya bagaimana dan tim member bekerjanya bagaimana, itu sendiri-sendiri ya. Jadi saat scene survey yang bekerja adalah tim leadernya ya, kemudian memutuskan MOI-nya, memutuskan jumlah pasiennya atau membutuhkan tenaga tambahan atau alat tambahan, itu tim leadernya ya. Tim membernya ngapain ya, jadi dia mempersiapkan alat-alat untuk mentransfer pasien ya. Jadi didekatkan kepada pasien, kemudian membawa cervical collar dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian berikutnya yang bawah ya. Jadi pada tim leader ya, dia melihat secara keseluruhan ya pada pasien ya, termasuk tingkat kesadaran dan mempersiapkan untuk pemasangan C-span. C-span bisa dipasang oleh tim member 1 ya. Di situ ada dua panah ya. Yang paling kiri itu adalah tim leader ya, kemudian tim member itu ada dua panah. Itu berarti bisa minimal dilakukan oleh anggota timnya itu ada dua ya. Ketua timnya 1, kemudian anggota timnya 2, artinya ada 3 orang yang berperan dalam BTLS ya. Ya, yang pertama ya, kemudian setelah tim leadernya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan initial assessment ya, level kesadaran dan lain sebagainya, ABC itu tadi ya, tim member 1 ya, dia bisa pasang C-spine. Jadi pemasangan C-spine itu dilakukan atau diserahkan kepada tim member 1 ya. Tim member 2 dia memposisikan long spine board atau backboard ya. Jadi memposisikan sesuai dengan alur pemindahan pasien ya. Dan tim membernya tetap melakukan pemeriksaan ya, ABC, kemudian di bagian leher, dada, abdomen, pelvis ya, kemudian ekstremitas bawah, ekstremitas atas dan punggung ya. Nah, tim member 1 dan 2 bekerja, misalkan yang satu memasang oksigen dan memberikan ventilasi ya, kalau dibutuhkan ya. Kemudian misalkan situasinya adalah kecelakaan lalu lintas, maka tim member 1 dia melepas helm ya bila pasiennya masih mengenakan helm. Tim member 2 dia mengkontrol bleeding bila mana ada temuan perdarahan yang terlihat ya, atau dia melakukan pembalutan terhadap luka ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kerja sebuah tim yang ini lebih enak nanti kalau kita punya kesempatan untuk mempraktekkan, atau teman-teman sekalian sudah pernah berlatih untuk BTCLS. Jadi BTCLS itu adalah kerja sebuah tim ya. Jadi tim 1, 2 ketua tim, anggota tim 1 dan anggota tim 2 harus dia bekerjanya simultan, jadi secara bersama-sama. Oke, itu sekian dari saya. Bila ada diskusi, besok kita akan ketemu di Google Classroom ya, dengan topik diskusi adalah pemeriksaan atau alur pada BTLS pada situasi bencana. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.